berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih kepada kelas yang telah memimpin doa. Oke, agenda pada pagi hari ini kira-kira apa? Lanjutkan ya. Kelompok berapa yang belum maju? Berarti bisa mungkin ya? Bisa, oke. Oke, monggo silakan dibantu untuk mejanya ke depan. Ya, silakan berdiri semuanya dulu. Silakan berdiri dulu. Semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Kita mau ngapain? Kita mau semangat. Oke, silakan yakin pro dan kontra pimpin untuk semangatnya. Yo, kabut semangat. Menurut kalian sudah semangat belum? Coba sekali lagi yang lebih semangat dan lebih ceria, kompak ya. Yang keras suaranya. Untuk Mas Tenggo suaranya dijelaskan nanti. Kabut semangat. Silakan kembali. Sudah semangat kan? Oke. Mohon diperhatikan, nanti kalian yang ada di belakang ini, kalian juga mempunyai tugas untuk memperhatikan perdebatan yang di depan. Dan nanti di akhir kalian memberikan umpan balik. Bisa berupa saran, tanggapan maupun pertanyaan, ya? Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Sebelum sesi perdebatan kali ini dimulai, dipersilakan terlebih dahulu kepada tim pro untuk memperkenalkan diri beserta dengan tugasnya. Perkenalkan, nama saya Zara Ayandika Sari sebagai penyusul. Perkenalkan, nama saya Linda sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Samuel Ragadu Putra Seto sebagai pembicara 3. Baik, sudah. Terima kasih kepada tim pro yang telah memperkenalkan dirinya. Dilanjutkan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naira sebagai pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Sandra Budi sebagai penyimpul. Perkenalkan, saya Muhammad bin Zulfatama sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Sulaiman itu sebagai pembicara 2. Baik. Kedua tim pro maupun tim kontra telah memperkenalkan dirinya beserta dengan tugasnya masing-masing. Nah, untuk itu sesi perdebatan sudah siap untuk dimulai. Pada mekanisme debat hari ini masih sama seperti yang kemarin, yang mana dua tim pro dan kontra akan berdebatkan terkait dengan mosi yang telah ditentukan. Waktunya masih sama, dimulai dari pembicara 1 dan 2 diberikan waktu selama 5 menit untuk berbicara dan seterusnya. Dan debat kali ini akan memperdebatkan terkait dengan mosi penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dapat melestarikan budaya lokal. Dipersilakan kepada pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu akan dimulai pada saat Anda mengatakan kata pertama. Penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari merupakan nama penting dalam melestarikan budaya. Saya akan menyebutkan dua alasan penggunaan bahasa daerah untuk melestarikan budaya lokal. Satu, bahasa sebagai wadah budaya. Dua, kekayaan budaya terkandung dalam bahasa. Penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari juga dapat memperkuat tradisi dan kearifan lokal. Banyak tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan melalui bahasa daerah, misalnya upacara adat, panggung, dan lagu daerah. Jika kita tidak menggunakan bahasa daerah, maka Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara 1 dan 2 dari tim pro yang telah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya marilah kita mendengarkan
paparan argumen dari pembicara satu dan pembicara dua tim kontra. Kepadanya dipersilakan. Dalam penggunaan bahasa daerah yang memiliki dampak negatif yaitu pembatasan komunikasi karena bahasa daerah kebanyakan hanya dipakai oleh orang-orang di wilayah tersebut. Penggunaan bahasa nasional mungkin akan jarang digunakan karena masyarakat mungkin tidak bisa memahami satu sama lain kalau kita bicara mengenai bahasa daerah masing-masing dan mungkin bisa menjadi salah satu perpecahan. Tidak semua orang akan membaca dan Dengan berbahasa daerah bisa menghambat akses terhadap berbagai peluang yang berkaitan dengan pendidikan. Sudah cukup? Baik, terima kasih kepada pembicara satu dan pembicara dua dari tim kontra yang telah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya marilah kita mendengarkan paparan argumen dari pembicara tiga tim pro. Kepadanya dipersilakan. Selain argumen dari pembicara 1 dan 2, ada beberapa alasan mengapa penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dapat melestarikan budaya lokal. 1. Dapat memperkuat identitas lokal. Bahasa daerah adalah bagian dari identitas lokal karena ia mencerminkan keunikan budaya suatu daerah. 2. Mencegah kepunahan budaya. Bahasa daerah menyimpan pengetahuan dan tradisi yang berharga. Dengan globalisasi dan dominasi bahasa, Dipersilakan kepada tim kontra apabila tidak memberikan tanggapan ataupun bertanya kepada tim pro terkait dengan argumen yang disampaikan, dipersilakan. Adakah yang mau disanggah argumennya? Belum. Baik. Jika belum ada, selanjutnya marilah kita mendengarkan paparan argumen dari pembicara tiga tim kontra. Kepadanya dipersilakan. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga cerminan jiwa dan identitas suatu daerah. Dengan kata dan peribahasa menyimpan nilai di dalam yang diwariskan turun-temurun. Bahasa daerah menjadi penanda sejarah dan nilai-nilai luhur yang mereka hidup. Sudah cukup? Baik. Terima kasih kepada pembicara tiga tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya dari tim pro, apakah ada yang hendak ditanggapi ataupun disanggah argumen dari tim kontra? Tidak. Oke. Baik, jika tidak ada akan kita lanjutkan. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pemaparan kesimpulan dari pembicara penimpul tim pro terlebih dahulu. Kepadanya dipersilakan. Kesimpulan dari pembicaraan ini adalah penggunaan bahasa daerah penting untuk melestarikan budaya lokal karena bahasa adalah wadah budaya yang menghubungkan generasi dan menyimpan nilai-nilai budaya. Setiap bahasa daerah memiliki kekayaan kosakata dan cerita rakyat yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat setempat. Bahasa daerah juga memperkuat identitas lokal dan mencegah kepunahan budaya saat ini. Tradisi dan kearifan lokal dapat dilestarikan melalui penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman bahasa daerah juga memperkaya budaya nasional sambil mendorong kreativitas dan inovasi dalam seni sastra dan budaya. Demikianlah tadi kesimpulan dari tim pro. Kita sudah mendengarkan. Selanjutnya marilah kita mendengarkan hasil kesimpulan dari tim kontra. Kepadanya dipersilakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah yang efektif dan penting dalam melestarikan budaya lokal. Dengan menjaga pelestarian bahasa daerah, kita dapat menjaga identitas budaya dan warisan leluhur untuk generasi mendatang. Pentingnya peran serta semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Baik, sudah cukup? Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan hasil kesimpulannya. Dengan begitu, berakhirlah sudah sesi debat dari tim kontra dan juga tim pro kelompok 7 dan juga kelompok 8. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman dari lain kelompok untuk menanggapi. Silakan. Saya mau bertanya, apa penyebab timbulnya pemakaian bahasa daerah semakin berkurang? Mungkin apa penyebab berkurangnya penggunaan bahasa daerah? Ya. Oke. Selain itu, apakah ada yang hendak bertanya lagi, memberikan tanggapan, saran?
Silakan perwakilan dari kelompok berapa nih? Kelompok berapa? 5. Oke. Yang lain, kelompok yang lain masih ada kelompok 1, 2, 3, 4, 6. Silakan perwakilannya berikan tanggapan atau umpan balik. Nggak bayar, gratis, tapi dapat nilai. Ada yang sudah siap untuk menjawab? Ya, Saya silakan. akan menjawab dari pertanyaan Faustina, yaitu penyebab timbulnya berkurangnya pemakaian bahasa daerah. Pertama, globalisasi, pengaruh budaya global dan penggunaan bahasa internasional. Berarti dari tim pro untuk jawabannya tadi, bagaimana tanggapan dari Mbak Reka? Sudah dipahami. Oke. Baik, jadi apa penyebabnya berkurangnya penggunaan bahasa daerah pada saat ini ya? Tadi Mas Samuel mengatakan bahwasanya itu merupakan salah satu dampak dari globalisasi, yang mana kemajuan dari globalisasi, dampak dari globalisasi, salah satunya kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh pada penggunaan bahasa. Kita menggunakan handphone kita, yang mana kita bisa melihat keadaan orang-orang di penjuru bumi yang lain dengan bahasa mereka yang lain. Nah, kita juga secara tidak langsung bisa menyerap dan juga mengamalkan ataupun menerapkan bahasa-bahasa mereka. Kita juga kan bisa belajar bahasa gaul, iya nggak? Iya. Kita ngerti bahasa gaul dari mana? Dari handphone, dari televisi, dari internet. Itu salah satu dampak dari globalisasi. Begitu. Nah, terima kasih kepada Mbak Elvina yang telah mewakili tim kota untuk menjawab pertanyaan dari Mas Alta. Untuk itu kita berikan aplaus untuk kedua kelompok. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita, tapi saya masih di sini sampai bulan September akhir. Tapi untuk mengajarnya sudah hari ini terakhir insya Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman dari 9D yang telah mengusahakan untuk belajar debat sederhana. Yang meskipun kalian sudah luar biasa, tapi besok lebih ditingkatkan ya waktu di SMA ataupun SMA. Karena besok kalian akan menghadapi perdebatan yang sebenarnya di sana. Ini hanya percobaan saja, tapi terima kasih untuk kalian atas usahanya dan kerja kerasnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.